Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pejuang usaha, kembali berjumpa bersama saya Muklis Sofyan di channel YouTube Muklis Sofyan. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di salah satu objek wisata panorama, di mana salah satu objek wisata panorama ini memiliki sebuah wisata sejarah, yaitu Lobang Jepang. Lobang Jepang ini adalah sebuah tempat yang dulunya digunakan oleh tentara Jepang sebagai markas, ya. Di dalam ini banyak sekali ruang-ruangan yang digunakan untuk sebagai tempat tentara Jepang, maka disebut Lobang Jepang. Oke, baik pejuang usaha, nanti saya akan coba kita bahas sisi wisata di panorama ini dan Lobang Jepang ini dari bagaimana dengan konsep ekonominya, yang dimana bagaimana peluang apa yang dampak di sini. Oke. Baik, sahabat pejuang usaha, inilah Lobang Jepang, ya, salah satu wisata sejarah yang ada di komplek panorama ini, ya. Nah, apa yang ada di dalam Lobang Jepang ini, ya, ini bentuknya, ya. Ini denahnya seperti ini, pintu masuk, ya. Nah, ini yang ada di dalam. Ada ruang tahanan, ada ruang penyimpanan, ruang amunisi, ruang militer dan segala macamnya. Ya, mungkin sekali ini saya tidak akan masuk ke dalam karena kita punya waktu yang cukup, nggak terlalu banyak, ya. Tapi ini poinnya. Nah, dengan keberadaan Lobang Jepang ini, apa sih sisi ekonomi yang didapat? Banyak sekali, ya, sahabat pejuang usaha. Salah satunya adalah timbulnya atau adanya para tour guide wisata yang akan menemani para wisata yang akan ada ke dalam. Nah, ini juga sebuah peluang usaha bagus, ya. Sebuah usaha tour guide atau pengawal wisata, ya, yang akan menjelaskan banyak hal tentang Lobang Jepang ini, mulai dari sejarahnya, ya, dan segala macamnya. Nah, ini mungkin nampak dari sini. Nah, jadi keberadaan dari Lobang Jepang ini juga memberikan manfaat dari sisi ekonomi, baik itu buat pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri, terutama dari PHD-nya, pendapatan hasil daerah dari wisata, ya, uang masuk ke sini. Kemudian juga buat masyarakat yang sekitarnya, yaitu sebagai tour guide-nya, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi setiap keramaian ini, setiap adanya kumpulan orang ini akan memberikan dampak dari sisi ekonomi, ya. Ya, mungkin di beberapa tempat mungkin ya profesi tour guide-nya mungkin tidak banyak atau tidak ada, tapi dengan adanya Lobang Jepang ini dibutuhkan sebuah profesi yang dibutuhkan untuk menjelaskan kepada pengunjung, ya, apa saja sejarahnya dan jenisnya. Oke, baik sahabat pejuang usaha, habis ini kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam komplek panorama ini dan apa efek ekonominya buat masyarakat. Sip. Baik, sahabat pejuang usaha, sekali lagi saya ingatkan buat sahabat pejuang usaha yang sudah menonton video-video konten YouTube saya selama ini, kalau ada terasa manfaat, mungkin ada inspirasi dari konten-konten video saya, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa di share, ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lain dan juga bisa memberikan manfaat buat saya pribadi. Oke, nanti kita coba bahas lebih dalam. Baik, sahabat pejuang usaha, masih di dalam kompleknya panorama. Nah, ini salah satu tempat yang dikenal dengan Ngarai Siano, ya, sebuah ngarai, ya, yang menjadi objek wisata buat masyarakat sekitar Bukit Tinggi dan juga masyarakat luas, ya. Di seberang sana kita lihat ada pondok-pondok, ya. Nah, seberang sana juga dengan keberadaan pondok-pondok otomatis memberikan pendapatan, ya, income buat pengelola yang ada di sana, ya. Nah, dengan keberadaan keindahan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan dimanfaatkan dengan maksimal tanpa harus begitu merusak atau merubah kondisi alam yang sebenarnya, ya, cukup sedikit yang dipakai, ya. Nah, seperti sahabat juga lihat, ya, di dalam komplek ini. Nah, ini juga ditata dengan baik, ya, tempat wisata ini, ya, tetap memanfaatkan alam tapi tanpa harus begitu merusaknya. Nah, di sini dibuat patung-patung, ada tempat arena bermain, ya. Dengan semua fasilitas yang ada ini, secara otomatis akan lebih menimbulkan dampak atau keinginan masyarakat luas untuk untuk datang atau berkunjung ke daerah ini. Nah, dengan mereka datang atau berkunjung ke daerah ini, secara otomatis akan terjadi perkumpulan orang, ya. Dengan perkumpulan orang ini, pasti orang-orang yang berkumpul ini membutuhkan, ada kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang bisa menjadi sebuah peluang usaha, ya.
Contoh, kebutuhan mereka misalnya mau foto bareng nih yang langsung jadi. Nah, akhirnya timbul lah tukang foto langsung jadi. Ya mungkin secara nilainya bagi sebagian orang ya cukup, enggak, mungkin ada yang terlalu besar ya, antara 20 sampai 25 ribu. Nah, kenangan-kenangan ini terkadang yang dia abadikan oleh para fotografer yang ada di tempatan ini, yang siap jadi ini, itu menjadi kesan tersendiri ya. Nah, karena apa? Setiap kita manusia itu pasti pengen punya kenangan, memori-memori ya, memori-memori tersendiri. Nah, jadi sebenarnya dengan keberadaan tempat wisata ini, dengan keberadaan keindahan alam yang diberikan oleh Allah SWT ini dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, tanpa harus merusak, tanpa harus mengganggu ekosistemnya, itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup bagus. Ya, tadi salah satu profesi ya, bahkan ada dua ya di Lobang Jepang tadi, profesi baru ya, bukan baru-baru sebenarnya sudah ada lama, tapi cukup memberikan dampak ekonomi, yaitu profesi fotografer dadakan atau siap jadi plus tour guide wisata. Nah, ya. Nah, alhamdulillah di dalam tempat komplek panorama ini sediakan juga panggung buat hiburan ya. Mungkin kita nggak tahu kapan dibuat, maksudnya kapan dilaksanakan panggung hiburan. Oke, yuk kita cari spot lain. Baik, sahabat pujang usaha, mungkin sahabat pujang usaha lihat ya, bisa lihat apa yang dari jari saya ini yang saya tunjuk itu adalah salah satu Great Wall ya, yang mungkin yang ingin dibuat oleh Pemda di sini untuk menyerupai Great Wall-nya di China ya. Tapi ya ini mungkin replika saja, tapi untuk menghubung ke Ngarai di sebelah sana ya, di seberang sana. Nah di sebelah sana ini akses jalannya itu dalam bentuk Great Wall ini ya, dibuatkan oleh Masya Allah luar biasa sekali. Nah kebetulan saya belum bisa ke sana, kondisi juga untuk berjalan kaki ke atas sana agak ya sedikit gimana ya, secara fisikly ya, kebetulan 2 hari ini kurang istirahat, dan juga saya harus kembali. Komplek Panorama ini adalah salah satu titik wisatanya, yaitu spot areal Panorama Ngarai Siano ya, di belakang saya itu kelihatan ya Ngarai Siano-nya ya, Masya Allah luar biasa keindahan yang Allah berikan untuk negeri kita yang tercinta ini ya. Tinggal kita sebagai hambanya bagaimana memanfaatkan keindahan-keindahan ini agar bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah baik sahabat pujang usaha, di sana di sebelah sana ada komplek pertokoan ya, yang dimana di sini tempat menjajakan produk-produk, ada produk-produk oleh-oleh ya, oleh-oleh juga makanan ya. Nah ini masih berada di dalam komplek ya. Dengan keberadaannya areal wisata ini otomatis secara tidak langsung memberikan dampak yang cukup signifikan buat perekonomian terutama warga sekitar ya. Nah, dengan keberadaannya ini, nah, seperti ini dibuatkan adalah sentra UKM. Jadi pemerintah bagaimana, salah satu caranya adalah membangkitkan dengan memberikan suatu posisi atau tempat untuk para UKM ya, berjualan di sini. Nah, dengan adanya tempat-tempat ini sudah sedikit banyak memberikan peluang usaha buat masyarakat. Nah, adalah ya keindahan alamnya dapat, ekonominya hidup ya, pemerintah pun juga ikut sudah membantu mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Nah luar biasa sahabat pujang usaha ya, seandainya semua ini bisa dilakukan oleh semua pemerintahan, baik itu bukan hanya Kota Bukit Tinggi ya, khususnya di skala besar negara, saya yakin ya saling dukung-mendukung antara pelaku usaha ya, pemerintah dan ya sebanyak orang ya, banyak orang lain, itu akan bisa membuat ekonomi bangsa ini lebih baik ya. Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu sulit ya, bisa tapi mungkin sulit dan butuh waktu lama ya. Nah, sekarang dengan zaman yang berkolaborasi atau bekerja sama itu akan lebih mempercepat pertumbuhan atau perbaikan ekonomi suatu daerah atau suatu bangsa. Oke, baik sahabat pujang usaha, mungkin cukup ya dari lokasi panorama ya. Oh ya, saya lupa nih, ada satu titik lagi yang perlu saya kasih tahu. Mungkin nanti saya ambilkan gambarnya.
Pujang usaha masih di lokasi ya, Lembah Hanai, maaf, Ngarai Siano ya. Di sana di belakang saya Anda bisa lihat, inilah Ngarai Siano ya. Salah satu tempat wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi ya, yang berdekatan dengan Lubang Jepang ya, Lubang Jepang ya. Nah, oke, sahabat Pujang Usaha, mungkin itu sesi keempat ini ya, yang saya buat dari salah satu objek wisata Kota Bukit Tinggi, yaitu Lubang Jepang dan Ngarai Siano, yang dikenal dengan panorama ya, lebih dikenal dengan panorama ya, orang bilangnya ya, panorama. Nah, baik sahabat Pujang Usaha, seandainya sahabat Pujang Usaha yang sudah menonton video-video saya di channel ini dan terasa manfaatnya atau mendapatkan inspirasi dari video-video yang sudah saya buat, silakan sahabat-sahabat Pujang Usaha subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa di like kemudian di share ya, agar bisa memberikan manfaat buat banyak orang dan juga bisa memberikan manfaat juga buat saya pribadi dan buat semuanya. Baik, sahabat Pujang Usaha, kita lanjutkan nanti di tempat lainnya, mungkin di salah satu kota yang setelah Bukit Tinggi, yang ada antara perjalanan antara Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Oke, begitu saja dulu untuk sesi keempat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.